Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Mutiara, Sinar Bulan, dan saya sendiri Siti Miratus Soleha yang akan membahas chapter 10 dengan tema Personal Health in Broader Perspective. Dalam ruang intervensi ini terdapat masalah-masalah dari menit ke menit dari anak-anak sekolah yang sebenarnya ada dalam catatan klinik. Masalah-masalah dari anak-anak yang terganggu bahkan sangat terganggu. Namun karena berbagai alasan belum dirujuk ke klinik. Masalah-masalah dari anak-anak yang terganggu namun tidak cukup untuk memerlukan rujukan atau dianggap cukup terganggu untuk mendapatkan kontak lebih lanjut dengan klinik, dan masalah perkembangan tidak pernah berakhir dari anak-anak biasa, kecuali jika sekolah itu sendiri dapat dipengaruhi dari dalam ke arah penanganan yang lebih efektif terhadap bidang-bidang yang menjadi kebutuhan pribadi. Apa yang dilakukan saat ini di luar sekolah tidak akan banyak bermanfaat bagi lebih dari sebagian kecil anak-anak dan remaja kita. Pentingnya tujuan yang lebih luas dalam mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang ingin kita tinggali haruslah sekolah-sekolah dalam beberapa tahun terakhir ini telah menjadi lebih sadar akan kekurangan dari konsepsi-konsepsi sebelumnya yang telah disederhanakan tentang pengajaran dan proses pembelajaran. Akumulasi dari penelitian di bidang motivasi secara umum, di mana penelitian-penelitian yang telah disebutkan hanya merupakan contoh meskipun tidak dapat dianggap sebagai jawaban akhir dari permasalahan yang ada. Sudah lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa proses pembelajaran khususnya yang kita temukan di dalam kelas jauh lebih rumit daripada yang kita yakini selama ini. Misalnya, gagasan-gagasan sederhana mengenai kerja keras yang diikuti dengan standar yang tinggi. Untuk mendapatkan bantuan semacam ini, sekolah jelas harus melihat keluar tradisi dan organisasi mereka sendiri, ke psikologi dan ilmu perilaku lainnya, dan khususnya ke teori dan praktik psikologi yang diterapkan dalam pendidikan dan pekerjaan klinis dengan anak-anak dan remaja. Sumber yang paling jelas yang dapat digunakan oleh sekolah untuk mendapatkan nasihat dan layanan adalah bimbingan anak, yang merupakan tempat penyimpanan praktik paling intensif dan sangat terspesialisasi dalam psikologi individu. Lembaga-lembaga lain yang juga menawarkan bantuan kepada sekolah dalam hal ini yaitu bimbingan karir, kesehatan sekolah, kesejahteraan pendidik, departemen anak-anak, layanan masa percobaan, dan layanan remaja. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sinar Bulan. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu dari materi yang berjudul bantuan pribadi dalam perspektif yang lebih luas, yaitu yang kita tahu segala macam masalah yang rumit dan peka bisa muncul dari identifikasi dan rujukan siswa yang membutuhkan bantuan sampai pada penerjemahan rekomendasi dari lembaga tersebut ke dalam tindakan yang berarti di sekolah. Dalam hubungan ini, sulit untuk melihat bagaimana kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara memadai tanpa adanya petugas penghubung, kepala sekolah, guru, konselor, atau apa saja yang bisa dipanggil dengan sebutan apapun di dalam sekolah yang memiliki kemampuan berhubungan dengan baik dan telah diperkenalkan dengan baik pada orientasi dan metode para pekerja di dalam layanan ini, terutama dalam bimbingan anak. Meskipun penting sebuah sistem teoritis, cara pandang terhadap perilaku dan pengalaman manusia ini dapat dilihat dalam kaitannya dengan cakupan yang luas, tidak hanya psikologi tetapi juga ilmu-ilmu perilaku lainnya saat ini, baik dalam praktik maupun teori, sebagai sebuah ungkapan yang memiliki kegunaan yang terbatas. Salah satu indikasi praktis dari hal ini dapat dilihat dari meningkatnya penggunaan teori sistem, pemrosesan informasi, teori pembelajaran, dan alat sumber pengetahuan lainnya dalam arus utama pemikiran psikobiologis. Penekanan yang terbatas dalam tradisi kesarjanaan ilmiah yang diuraikan dalam bab ini antara lain yaitu mengarah pada produksi studi yang dimodulasi dengan baik dengan nilai teoritis atau praktis yang terbatas, dan juga pengeluaran keterampilan dan energi yang berharga untuk masalah-masalah sosial yang sudah tidak relevan lagi. Efeknya bagaimanapun juga hampir pasti berkontribusi pada kegunaannya. Tes yang berlebihan dan kurangnya penggunaan intervensi psikologis oleh para psikologi dalam praktek pendidikan dan
pada penekanan yang berlebihan pada diagnosis yang merugikan pengobatan yang telah menjadi ciri khas layanan psikobiologis. Menjadi sekolah serta klinik bimbingan menjadi ciri khas layanan psikologis, sekolah, serta klinik bimbingan anak. Kegigihan dari cara pandang yang terbatas ini dapat diilustrasikan dari sebuah buku terkenal dari Inggris yang berjudul Education and the Environment. Oke, selanjutnya yaitu dari materi bantuan pribadi dalam perspektif yang lebih luas. Sistem ini mencakup anak, keluarga, sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Dalam beberapa kasus, sebuah lembaga sosial mungkin akan dilibatkan atau orang lain seperti dokter atau dokter gigi. Sekolah Read Ed tidak menjadi pusat perawatan yang terpisah, melainkan sebuah komponen tambahan dari sistem yang akan ditang ketika sistem mulai bekerja dengan cara yang cukup memuaskan. Tujuannya adalah untuk melibatkan semua komponen sistem sebagai agen dalam membuat sistem bekerja. Sebaliknya, hal ini membutuhkan keterampilan dan kemahiran yang tinggi dari guna konselor untuk membantu anak yang mengalami gangguan untuk bergerak ke area di mana ia sering mengalami kekalahan, di mana kegagalan merupakan harapan yang berakar kuat, di mana halaman yang tercetak dapat membangkitkan pelarian atau proses atau kecemasan yang melumpuhkannya.